Saya langsung menuju ke Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Ada Fitria Andayani, pelajar Indonesia di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, dan juga Galih Ramadan, pelajar tempatnya mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia di Busan, Korea Selatan. Mbak Fitria adalah mahasiswa doktoral, sementara Mas Galih Ramadan mahasiswa magister atau master. Saya ingin bertanya dari Amerika Serikat dulu. Saya mendapatkan gambar, nanti saya akan putarkan sekaligus pertanyaan saya kepada Anda. Bahwa saat ini ada 3 negara bagian atau 3 daerah di Amerika Serikat yang sudah dijaga oleh pasukan keamanan, pasukan militer. Apakah benar kemudian informasi ini yang saya terima? Kalau negara bagian lain saya kurang tahu sih, tapi kalau saya dengar di Florida, di daerah Miami itu memang ada penjagaan, terutama di daerah pantai, karena kan pas spring break itu tuh pantai-pantai di Miami itu tuh penuh dengan pendatang. Nah, kemarin itu sempat viral video kalau masih banyak beach goers tuh yang pergi ke sana gitu, yang nggak mau membatalkan vacationnya gitu pas spring break. Gitu. Jadi dan dibubarkan ya? Dibubarkan menjaga tempat-tempat vacation itu gitu. Termasuk juga di New York, Amerika Serikat ini cukup keras ini, polisi Amerika Serikat membubarkan kerumunan di sana. Ini kita bisa melihat, iya. Karena masih keadaannya lagi spring break sih, sebenarnya lagi kayak 2 minggu ini tuh lagi spring break gitu. Jadi biasanya mereka sudah punya kegiatan sebelumnya dan kemudian kayak nggak mau untuk membatalkan rencana liburannya gitu. Dan ini di Amerika terjadi ya. Ada sanksi ketika kemudian tidak melaksanakan ini? Sanksi sih enggak sih, tapi kayak cuman disuruh balik pulang lagi, paling sampai sana aja sih. Diperingatkan aja. Ada juga kemudian saya mendapatkan visual bahwa ada tank-tank yang kemudian dikirim di sejumlah negara bagian Amerika, diantaranya ke New York City, Amerika Serikat. Saya akan munculkan nanti visualnya apa yang kemudian terjadi di sana. Bahwa hari ini kita mendengar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan perhatian lebih kepada sejumlah daerah di Amerika Serikat dengan mengirimkan pasukan militer di sana. Akankah kemudian dilakukan penutupan? Apakah sudah ada informasi terkait ini di Amerika Serikat? Mungkin Anda mendengar dari pusat? Kalau di New York sih mereka sih menggunakan kata lockdown sih sekarang, tapi mereka nggak kayak tidak boleh keluar rumah sama sekali, enggak. Dan masih kayak bisnis yang esensial kayak tempat makan dan lain-lain, kemudian apotik tuh masih buka. Tapi yang non esensial itu tuh ditutup semua. Paling itu sih. Tapi kalau karena kan di New York tuh udah parah sekali, ada 15.000 orang yang positif corona. Yang meninggal udah 130-an yang kayak gitu. Jadi udah banyak banget gitu. Makanya di sana sama Washington mungkin yang termasuk yang paling parah juga. Jadi di negara itu, tapi di negara bagian saya sih nggak sampai seketat itu sih, belum sampai. Meskipun ada yang positif ya di Missouri ya, tetap ada ya. Di Missouri itu di negara state saya itu ada 130 kasus yang positif, ada 3 orang yang meninggal. Kalau di kota saya sendiri, saya kebetulan di kotanya namanya Columbia. Di Columbia itu ada 9 kasus yang positif, kemudian ada 1 orang yang meninggal. Baik, tetap hati-hati dan menjaga kesehatan. Mbak Fitria Andayani, mahasiswa doktoral di Missouri, Amerika Serikat. Saya menuju ke Mas Galih Ramadan, mahasiswa magister di Busan, Korea Selatan. Ini apa yang bisa Anda sampaikan di sana, Mas Galih, terkait dengan kita tahu bahwa Korea Selatan tidak melakukan lockdown, tapi begitu ketat apa yang kemudian disampaikan pemerintah di sana? Kalau untuk keadaan sekarang sih sudah punjur membaik sih Mas dibanding bulan pertengahan Februari lalu. Karena di Februari lalu itu sempat terjadi panik buying lah yang kita tahu. Sempat pasar sama pemberbelanjaan sempat tutup, stok bahan juga di supermarket sempat habis. Tapi besoknya restoknya sudah cepat, jadi sudah ada barang-barang yang sudah dijual. Sekarang sudah boleh dikatakan hampir menuju normal seperti sebelum adanya wabah corona? Iya benar, sudah mulai menurun lah Mas. Apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah, meskipun kan penularan masih ada yang positif di sana setiap hari? Kalau dari yang saya tahu sih, upaya pemerintah itu lebih banyak. Pertama, iklan layanan publik itu di mana-mana Mas tentang virus. Kemudian adanya transparansi publik tentang tracking suspek corona di website mereka.
Kemudian ini pembagian hand sanitizer itu ada di tempat umum. Jadi hand sanitizer tempat umum sangat banyak sekali di sini untuk yang sekarang. Kemudian penjualan masker sama pembagian masker itu di apotik sudah ada, tetapi dengan regulasi pemerintah Korea sendiri. Oke, terakhir pertanyaan saya kepada Anda, Mas Galih. Ya, silakan. Kalau saya lanjut, tempat penyemprotan disinfektan rata-rata 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali tempat-tempat umum ya. Saya ingin tanya terakhir, waktu kemarin sebelum masih kasusnya naik terus hingga tinggi ribuan kasus di Korea Selatan, diminta untuk tidak lockdown tapi berdiam diri di rumah. Adakah kemudian sanksi yang diberikan kepada pemerintah atau bentuk lain ketika ada warganya yang tidak patuh? Kalau dari budaya sini rata-rata patuh sih Mas, yang saya tahu. Jadi setelah banyak informasi soal virus itu, rata-rata orangnya sudah melakukan inisiatif sendiri buat karantina diri sendiri di rumah masing-masing. Dan pemerintah juga tidak menyiapkan sanksi untuk itu karena tahu warganya patuh akan karantina di rumah bagi siapapun itu. Ya, dari informasi yang saya tahu seperti itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Galih Ramadan, mahasiswa magister di Busan, Korea Selatan, dan juga Fitria Andayani, mahasiswa doktoral di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, telah memberikan informasi di program Aiman. Kita akan segera kembali saudara dengan informasi terakhir di program Aiman saat lagi.